Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Irdiani dari kelas 11 MIA 4. Yang terhormat Bapak Ahmad Sakanji selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai Organisasi Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Latar belakang. Berawal dari berdirinya Indonesia Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV pada tanggal 9 Mei 1914, ISDV berusaha untuk mempengaruhi partai-partai moderat di Indonesia seperti SI, Budi Utomo, dan Insulinde. Hingga pada 23 Mei 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tujuan PKI, kegagalan dalam merencanakan program komunisme di Asia, membuat Lenin menyatakan kepada Asia garis politik Komintern harus mendekati dan bekerja sama dengan kaum Borgis nasional dan mempergunakan organisasi nasional rakyat terjajah. Tokoh Partai Komunis Indonesia, Musso sebagai pemimpin pemberontakan PKI, Madiun tahun 1948. Dinamika-dinamika dalam Partai Komunis Indonesia. Terjadi pertentangan-pertentangan yang melibatkan PKI dan SI, akibatnya terjadi pemogokan besar-besaran pada tahun 1922, yang menyebabkan Abdul Muiz, Tan Malaka, dan Bergsma ditangkap dan diasingkan. Hal tersebut menyebabkan terjadi kekosongan kepemimpinan dalam PKI. Musso dikirim ke Indonesia untuk menjalankan suatu kebijakan baru dari Komintern yang dikenal dengan nama Doktrin Dimitrov. Isi doktrin itu adalah gerakan komunis harus bekerja sama dengan kekuatan manapun juga, termasuk kaum imperialis asal aja untuk menghadapi fasis. Sehubung dengan doktrin tersebut, Musso dan kawan-kawan beranggapan bahwa pemerintah kolonial Belanda akan melunakkan sikapnya terhadap kaum komunis di Indonesia. Tetapi harapan tersebut tidak muncul hingga Jepang masuk ke Indonesia. Bahkan pada tahun 1936, Musso sudah meninggalkan Indonesia lagi. Kegiatan utama kaum komunis kemudian disalurkan melalui Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dengan tokoh utamanya Amir Syarifuddin. Hampir 10 tahun kemudian, Komintern mengirimkan tokoh komunis kembali ke Indonesia. Tokoh tersebut adalah Musso pada April 1935 ke Surabaya, dengan bantuan Djoko Sujono, Pamuji, dan Ahmad Sumadi. Ia membentuk organisasi yang diberi nama PKI Ilegal. Tidak lama kemudian, Semaum datang mengambil alih kepemimpinan di PKI. Ia berusaha memperbaiki hubungan dengan kubu SI, tetapi hal tersebut gagal pada Kongres bulan Februari 1923 di Madiun. Cokro Minoto semakin mempertegas ketentuan tentang disiplin partai. PKI kemudian menggerakkan SI Merah untuk menandingi SI Putih atau Cokro Minoto. Pada Kongres PI bulan Maret 1923, mulai saat itu pendidikan ideologi komunis dilakukan secara intensif. PKI tumbuh menjadi partai politik dengan jumlah massa yang sangat besar. PKI mulai melakukan pemberontakan tahun 1926. Pemberontakan meletus pada 13 November 1926 di Batavia dan di daerah lainnya. Sejak peristiwa itu, organisasi pergerakan nasional Indonesia lainnya juga merasakan akibatnya. Mereka mengalami penindasan dari pemerintahan kolonial sehingga sama sekali tidak dapat bergerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.